أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna hadina muhtadin ghayra dhalin wa la mudillin harban li a'da'ika wa silman li awliyaika muhibbu bi hubbika an-nas wa mu'adi bi adawatika man khalafaka min amrik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlashahuma wa dawamahuma bi rahmatika ya arhamar rahimin ya akramal akramin. Amma ba'du. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa sama-sama memulai kembali apa yang sudah kita mulai dari pengajian yang kita ambil dari kitab Al-Manhajus Sawi yang menjelaskan kepada kita pokok-pokok di dalam berthariqah, yang kita sudah mulai dari awal ya, pembahasan tentang ilmu, dan kita masih membahas juga pembahasan ini, itu tentang ilmu yang merupakan warisan utama Nabi Muhammad SAW kepada para umatnya. Nabi Muhammad tidak mewariskan harta, tidak mewariskan apapun dari dunia ini kecuali ilmu. Dan dikatakan oleh Nabi, faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Maka barang siapa yang diberikan kesempatan oleh Allah mengambil ilmu, maka ambillah sebanyak mungkin. Atau di dalam tafsiran yang lain, barang siapa yang menuntut ilmu, maka dia telah mendapatkan bagian yang besar dari dunia ini. Untuk itu menjadi penting bagi kita semuanya untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan ilmu. Kita sudah mulai dari banyak pertemuan yang lalu, dan insya Allah itu bisa menambah pemahaman kita tentang hakikat ilmu. Untuk menambah keberkahan dari majelis kita ini, marilah sama-sama kita membaca suratul Fatihah seperti yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita setiap membuka majelis, mengharap keberkahan, mengharap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang manfaat untuk kita semuanya. Amin.
yang insya Allah bisa menjadi bekal hidup kita dan bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nastaghfirul jalsah bimithli ma nawahu aslafuna wa rijaluna wa syuyukhuna wa abauna as-salihun. Allahu yudkhilu niyatina fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa nastahdiru arwahahum at-tahirata az-zakiyah fi hadha majlis al-mubarak wa nawayna bimithli ma nawaw wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim. Wal mudhakarata wa tadhkir. Wal mudhakarata wa tadhkir. Wal naf'a wal intifa'. Wal naf'a wal intifa'. Wal ifadata wal istifadah. Wal ifadata wal istifadah. Wal hatha 'ala tamassuki. Wal hatha 'ala tamassuki. Kitabillahi. Kitabillahi. Sunnati Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnati Rasulih sallallahu alaihi wasallam. والدعاء إلى الهدى والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ابتغاء وجه الله ومرضاته ومرضاته وكله وثوابه سبحانه وتعالى. ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini alhamdulillah setelah bulan Ramadan kita dapat meja baru. Jazakumullah khair. Insyaallah ini bisa membantu, bisa jadi amal jariah untuk suatu baik. Kita sudah sampai di pembahasan Al-Batu Tsani. Tsani di tafsir kutub salaf ala ghairiha. Ya, apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nusabbihu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bil ulumi wa bisawri fid darain amin. Al-fasl tsani fi tafdhil kutub salaf an ghairiha. Kana Sayyiduna Ibnu Ahmad bin Hasan al-Attas nafa'ana bihi yahuthu kathiran ala kutub salaf wa yurabbihu fi qira'atiha wa yaqulu inna fihi an-nur wal barakah wal 'ilma. والشيطان يحسن للناس ما هم فيه من الاشتغال بالكتب المعقدة ليصرفهم بذلك عن الخير والبراءة ويحرمهم العلم، لأنه يعلم أنهم إذا أقبلوا على كتب السلف حصلوا العلم والعمل. فكان رضي الله عنه يقول: من أراد التقدم فعليه بكتب المتقدمين، ومن أراد التأخر فعليه بكتب المتأخرين. وقال رضي الله عنه: جلدوا القراءة في كتب السلف لأنهم جمعوا بين العلم والعمل والإخلاص والصدق. وأما إعراض بعض الناس عن كتب السلف المتقدمين في الفقه وغيره فهو من الحرمان والتحكم في الدين واتباع الهوى، نعوذ بالله من ذلك. وقال أيضا رضي الله عنه: ومن المصيبة العامة أن أكثر المتأخرين يعتقدون أنهم أعرف من المتقدمين وأحوط منهم، مع أنهم ما عملوا إلا أن جمعوا كلام المتقدمين وضموا بعضه إلى بعض وحذفوا الأدلة والعلال واقتصروا عليه وقالوا هذا حاصل العلم. وقال نفعنا الله به: إن فقهاء الوقت وطلبة العلم ما ينوون أخذ العلم من ثلاثة أشياء: أولها القرآن ما يتدبرونه ولا يتفهمونه ولا يأخذون العلم منه، وكتب الحديث والسنة لا يقرؤونها إلا للبركة لا غير، ومقابل الأصح والأظهار من كتب السلف المتقدمين لا يقبلونه ولا يقرؤونه إلا للاستدهام. وهل تدري لما لم يدركوا لم يدركوا فهم المعاني القرآن؟ ذلك لكونهم لا يحبون كتب السلف القديمة،
لأنها تحتوي على الدليل والتعليل والتنظير. ولهذا إذا نظرت إلى العالم الكبير الطبقة وجدت باطنه مظلما لخلوه عن القرآن وعن العلم السنة النبوية. وقال سيدنا القطب عبد الله الحداد رضي الله عنه: من تأمل تصانيف المتأخرين رآها تقصر عن تصانيف السابقين لأنها أوضح ونياتهم أحسن من نياتهم. فمن كلام سيدنا العارف بالله عبد الله بن محسن العباس نفعنا الله به: إذا رأيت أو سمعت شيئا من الكتب فأعرضه على عمل السلف وكتبهم، فإن وافق هديهم فالزمه وما لم فاتركه، فإنهم ميزان تصحيح الأعمال في جميع الأحوال. ومطالعة كتبهم وقراءتها من البر لهم وتركها من العقوق. ولا بأس بمطالعة كتب غيرهم ولكن مع مطالعة كتبهم. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pembahasan tentang memprioritaskan buku-buku ulama terdahulu, ya, melebihi ulama-ulama zaman sekarang atau ulama-ulama mutaakhirin. Jadi ada dua istilah, ada namanya al-mutaqaddimun. Mutaqaddimun itu ulama-ulama dulu. Ulama-ulama dulu itu artinya mereka yang jalur keilmuannya itu masih memiliki kedekatan dengan pembawa ilmu pertama, yaitu Rasulullah SAW. Jadi kita punya prinsip bahwa semakin dekat seseorang dengan Nabi, maka semakin baik apapun yang berhubungan dengan dirinya, baik ilmunya, amalnya, akhlaknya, pasti jauh lebih baik. Karena semakin jauh seseorang dari Nabi jaraknya, maka itu akan terjadi penurunan dalam segala hal, baik dari ilmunya, amalnya, akhlaknya. Untuk itu termasuk ya penyampaian faedah dari para ulama ahli tafsir. Kata kholaf itu artinya yang datang belakangan atau mutaakhirin. Kata kholaf di dalam Al-Quran selalu dalam konotasi negatif. Coba kalau kita cari kata kholaf di dalam Al-Quran itu pasti pembahasannya tentang hal-hal yang sifatnya negatif, yang buruk. Contoh, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahwat, salah satunya itu. Dan mereka ya memiliki keturunan yang meneruskan keturunan penerus yang mereka memiliki sifat meninggalkan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Itu salah satu contoh bahwa semakin seseorang itu jauh dari pembawa risalah, yaitu para nabi. Kalau untuk kita umat Nabi Muhammad SAW, maka akan ada penurunan, akan menuju ya titik buruk, hingga nanti akan sampai ke titik tidak ada satupun yang baik di muka bumi. Dan itulah saat yang akan terjadi. Saat itu ialah hari kiamat. Karena diibaratkan oleh Nabi Muhammad, pada hari kiamat itu yang tersisa ialah syirarul khalq. Syirarul khalq itu adalah manusia-manusia jahat. Tidak ada satupun yang tersisa dari manusia-manusia baik. Nasallallahu salamah wal afiyah. Mudah-mudahan yang kita, keturunan kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini kaitannya dengan kitab. Ya, kalau istilahnya kitab ataupun buku. Tapi kalau dalam istilah kita itu untuk buku-buku dulu itu namanya kitab. Ada pun buku-buku sekarang namanya buku. Ya, untuk membedakan. Jadi memprioritaskan kitab
ketimbang buku. Ini pembahasannya. Di sini Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas berkata, alasan kenapa buku-buku ataupun kitab-kitab orang-orang terdahulu itu lebih afdol karena apa? Karena di dalamnya ada nur, nur. Di dalamnya ada barokah, ya. Di dalamnya ada ilmu yang sesungguhnya. Itu alasannya beliau. Adapun ini pendapat beliau mengatakan kitab-kitab yang datang setelah kitab-kitab para salaf, nah kita tidak mengkungkung untuk zaman sekarang ini aja. Maksudnya sebelum zaman kita pun, yang mana mereka itu meninggalkan apa yang sudah diwariskan oleh para salafun shalihun. Ini termasuk kitab-kitab yang sulit dipahami. Al-Kutub Al-Mu'aqqadah, kitab-kitab yang sulit dipahami, sehingga itu bukan membuat sesuatu yang tidak jelas menjadi jelas, tapi sebaliknya yang jelas menjadi tidak jelas. Karena begitu banyak hal-hal yang dipersulit, baik bahasanya sebenarnya bahasanya biasa, materinya biasa, tapi dibuat bahasa yang sangat tinggi sehingga sulit dipahami, atau diputar-putar teorinya begini begitu sehingga orang-orang sulit untuk memahami. Maka ada sebuah kisah itu mengatakan salah seorang ulama itu berkata, aku mendapatkan 99 dalil tentang keberadaan Allah. Dia bangga gitu. Ceritanya dia ini pencari Tuhan ya. Istilahnya ingin mengisbat bahwa Allah itu benar-benar maujud, benar-benar ada. Maka dia deklarasi, saya itu bisa membuktikan bahwa Allah itu ada dengan 99 bukti atau dalil. Bukan dari Al-Quran, bukan dari hadis, tapi melalui akalnya. Maka tiba-tiba ada nenek-nenek lewat. Nenek-nenek bilang gini, saya itu bisa beriman kepada Allah tanpa 99 dalil. Kamu harus mencari 99 dalil untuk mendapatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau aku tidak perlu dalil-dalilmu itu, aku langsung beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini beberapa contoh bagaimana ilmu-ilmu orang terdahulu itu memang benar-benar ilmu, benar-benar yang mengajarkan kita itu bisa paham sesuatu yang tidak jelas menjadi paham, menjadi jelas. Ilmu yang benar-benar mengantarkan kita untuk bisa beramal dengan ilmu tersebut. Karena ilmu ini akan menjadi musibah bagi seseorang apabila tidak manfaat. Lebih baik orang yang jahil, yang tidak punya ilmu, ketimbang orang yang punya ilmu tapi tidak manfaat ilmu. Kalau gitu Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad pernah berkata, al-ilmu hujjatun alaika. Ilmu itu adalah musibah bagimu, adalah sesuatu yang buruk bagimu, hatta ta'mal bihi, sampai kamu bisa mengamalkan. Karena tanda ilmu manfaat bisa diamalkan. Tapi kalau ilmu hanya menjadi teori, diputar lagi, hanya bahan diskusi dan tidak menghasilkan amal, berarti ilmunya kurang manfaat. Jadi ilmu yang manfaat itu apa? Yang bisa mendorong seseorang bisa dekat dengan Allah, bisa beramal, menambah hidayahnya. Nah, itu ilmu yang manfaat. Untuk itu beliau berkata di sini bahwa di dalam kitab-kitab ulama-ulama terdahulu itu ada nur, ada cahayanya, ada barokahnya, ada ilmu yang manfaat di dalamnya. Akan tetapi setan itu tidak mau seseorang pun dari umatnya Nabi Muhammad SAW ini mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Sehingga apa? Sehingga diperindah ya pandangan mereka tentang kitab-kitab ulama mutaakhirin, ulama-ulama kontemporer lah istilahnya. Sehingga muncul sebuah persepsi bahwa kitab-kitab zaman sekarang ini lebih baik daripada kitab-kitab yang dulu. Padahal apa? Padahal itu termasuk tipu daya setan yang ingin membuat orang-orang itu
ya istilahnya jadi tidak punya keinginan untuk mengkaji kitab-kitab ulama terdahulu. Nah, jadi ini pembahasannya tentang prioritas ilmu ataupun kitab-kitab ulama terdahulu. Ya. Kemudian beliau berkata, man arada taqadduma, barang siapa yang ingin maju di dalam berilmu, fa alaihi bi kutubil mutaqaddimin, maka berpegang teguhlah dengan kitab-kitab ulama terdahulu. Orang yang ingin benar-benar jadi alim, maka harus punya bagian besar di dalam kajian kitab-kitab terdahulu. Wa man arada ta'akhkhura, dan barang siapa yang ingin keilmuannya ya pas-pasan, tidak ada kemajuan, tidak ada sesuatu yang bisa dia unggulkan di dalam dirinya dari ilmu yang dia miliki, fa'alaihi bi kutubil mutaakhirin, maka cukup belajar itu kitab-kitab ya ulama-ulama atau kitab-kitab zaman sekarang. Nah, tapi nanti diperjelas maksudnya kok ada perbedaan seperti ini. Nah, nanti akan ada pembahasan selanjutnya. Di sini beliau berkata, karena di dalam kitab-kitab ulama mutaakhirin, mutaqaddimin itu ada banyak faktor yang bisa kita katakan bahwa mereka lebih afdol dibandingkan dengan kitab-kitab zaman sekarang. Pertama, li'annahum jama'u bainal ilmi wal amal. Karena itu yang seperti saya sampaikan tadi, bukan cuma ilmu yang mereka sampaikan, tapi amal, mendorong seseorang untuk beramal. Dan itu yang penting. Ilmu kalau tidak diamalkan jadi hujjah alaina, jadi musibah untuk diri. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmu tapi hidayah tidak bertambah di dalam dirinya, maka sebenarnya dia itu semakin jauh dari Allah. Dia semakin jauh dari Allah. Untuk apa banyak ilmu tapi tidak punya kedekatan dengan Allah? Padahal kalau kita membaca Al-Quran, definisi orang yang berilmu itu yang paling menonjol ialah al-khosyah, rasa takutnya kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang paling takut dengan Allah itu yaitu hanyalah para ulama. Kenapa? Karena ilmu mendorong mereka untuk takut kepada Allah, mendorong mereka untuk dekat dengan Allah. Dan inilah ilmu yang manfaat. Wal ikhlas, dan memiliki muatan ikhlas. Wasidqi, dan kesungguhan. Ikhlas dengan sidq itu beda-beda tipis. Artinya komitmen yang benar-benar kepada Allah. Kalau dia berkata saya ingin melakukan sesuatu, maka dia kerjakan. Nah, itu termasuk sidq, kesungguhan. Dan kita sudah pernah dengar kisah para ulama. Contohnya ini Al-Imam Al-Bukhari, beliau yang menulis kitab Sahihul Bukhari selama 16 tahun. Bayangkan menulis kitab Sahihul Bukhari selama 16 tahun, dan setiap kali beliau menulis hadis, beliau mandi, beliau sholat 2 rakaat istikharah, meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa kita bayangkan, bukan karena beliau itu istilahnya kayak kita ini kan kuliah itu banyak masalah, banyak kerjaan sehingga gak ada waktu untuk nulis. Setiap hari beliau nulis, setiap hari beliau kumpulkan hadis. Tapi proses untuk menulis hadis itu panjang, karena beliau itu setiap kali mendapatkan hadis beliau harus cross check dulu, ini orang yang menyampaikan hadis ini kira-kira sudah masuk kualifikasi tidak, keilmuannya seperti apa, ibadahnya seperti apa, akhlaknya seperti apa, semuanya diperhatikan. Setelah beliau dapatkan hadis itu, beliau tidak langsung tulis. Ya, kayak kita misalnya kan dapat buku di perpustakaan, dibaca sedikit langsung ditulis. Kalau beliau tidak, prosesnya panjang itu untuk menulis satu hadis. Harus mandi dulu, mandi besar, kemudian harus sholat istikharah, berdoa kepada Allah minta petunjuk.
Kalau ketika hatinya itu dibukakan oleh Allah bahwa memang hadis ini pantas untuk ditulis, beliau baru tulis. Sehingga memakan waktu panjang 16 tahun. Terkadang orang yang beliau ambil hadisnya itu beda kota, bahkan beda negeri. Beliau misalnya di mana, di Makkah misalnya, kemudian yang memiliki hadis itu di negeri Syam, di Suriah misalnya. Jadi jauh jaraknya. Dan tidak seperti sekarang. Kalau sekarang naik pesawat selesai 3 jam, 2 jam langsung sampai. Kalau dulu itu harus naik onta berbulan-bulan untuk mendapatkan satu hadis. Jadi waktunya begitu panjang. Jadi ya kalau kita lihat ya keberkahan ilmu mereka itu sangat nyata. Karena di dalamnya ada keikhlasan, di dalamnya ada sidik. Ya, Pak Sidik ya. Pak Sidik juga. Gini. Nah, itu pembahasan. Kemudian juga dikatakan di sini wa minal musibah, dan termasuk musibah al-ammah yang menyeluruh, anna aktsarul mutaakhirin, kebanyakan orang-orang yang ada pada zaman sekarang ini ya'taqiduna, meyakini annahum, bahwa mereka a'rafu minal mutaqaddimin, lebih cerdas dari orang-orang dulu, wa ahwatu minhum, dan lebih menguasai ilmu dibandingkan mereka. Ma'annahum, padahal mereka ma'amilu illa an jama'u kalamal mutaqaddimin, padahal mereka itu hanya mengumpulkan pendapat-pendapat ulama-ulama dulu. Wa dhammu ba'dahu ila ba'din, kemudian mereka ambil pendapat ini, dikumpulkan menjadi satu, wa hadaful adillah, dan menghapus dalil-dalilnya. Karena kalau ulama dulu tulis ini, dalilnya ini, penjelasannya seperti ini, dan lain sebagainya, itu semuanya mereka hapus. Waqtasaw alaihi wa qalu hadza hasilul ilmi. Setelah mereka kumpulkan pendapat-pendapat ulama terdahulu, mereka hapus nama-namanya, nama-nama ulamanya dihapus. Dan ini berarti tidak punya amanah di dalam ilmu. Orang yang punya amanah ilmu itu dia harus menulis dari mana dia dapatkan pendapat ini. Apakah dari Quran, dari hadis, ataupun pendapat ulama, harus dicantumkan. Jangan mengambil pendapat kemudian dihilangkan sumber dari referensi tersebut dan mengatakan itu punya saya. Katanya ulama di zamannya beliau ini ya, zamannya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas 100 atau 150 tahun yang lalu. Katanya ulama di zaman sekarang ini, di zamannya beliau, itu mengumpulkan pendapat-pendapat, kemudian dihapus nama-namanya, dihapus dalil-dalilnya, kemudian mengatakan ini hasil penemuan saya. Kira-kira ada berkahnya tidak? Kira-kira mereka lebih pandai dengan ulama dari ulama-ulama terdahulu? Jauh. Ya ilmu mereka dari ulama terdahulu. Cuma saja ada istilahnya, ada ATM, amati, tiru, modifikasi. Itu hebatnya ya kita ya akhir zaman ini. Kemudian juga beliau menyampaikan kepada kita bahwa ada 3 hal yang mana para ahli hukum Islam ataupun para santri saat ini, tapi mudah-mudahan bukan termasuk kita insyaallah, yang mana mereka itu mempelajari Al-Quran, tapi mereka tidak bertadabbur dengan Al-Quran, tidak mengkaji Al-Quran dengan benar, dan tidak mengambil ilmu dari Al-Quran. Begitu juga mereka membaca kitab-kitab hadis, tapi mereka tidak membaca kitab-kitab hadis kecuali hanya ingin keberkahan dari hadis. Pokoknya baca barokah, atau bahkan tidak baca sekalipun, hanya baca beberapa yang mereka perlukan saja. Nah, ini keadaan para ulama dan para santri zaman sekarang.
kebanyakan, tapi tidak semuanya. Wa muqabilul ashah wal adhar min kutubis salaf al-mutaqaddimin, dan mencari pendapat-pendapat minoritas. Ini saya garis bawahi, pendapat-pendapat minoritas. Jadi ada pendapat-pendapat, namanya pendapat ulama itu kan banyak. Ada yang paling sahih, al-ashah. Ada yang sahih, ada yang marjuh. Jadi ada pendapat yang paling benar, ada yang benar, ada yang lemah, pendapat lemah. Kebanyakan katanya para ulama zaman sekarang dan para santri itu hobi mencari pendapat-pendapat lemah. Kalau pendapat populer kan ya sudah biasa kan. Ini pendapat tentang masalah ini, begini hukumnya. Biasa itu. Kebanyakan orang sudah tahu. Tapi kalau pendapat-pendapat yang istilahnya yang jarang didengar, pendapat-pendapat lemah, ini yang mereka kaji. Supaya apa? Supaya kelihatan lain. Ya kan? Kalau kita kan pakai ilmu yang mainstream kan ya biasa aja, ya sudah pernah saya dengar. Tapi kalau ilmu-ilmu yang aneh itu kayaknya enak itu. Kayaknya enak untuk dikaji supaya terkenal dengan hal-hal yang aneh. Jadi ada istilah apa? Khalif tu'raf. Sahih ya. Khalif tu'raf. Jadilah kamu berbeda, maka kamu akan terkenal. Ini katanya kebanyakan ya orang-orang yang ngaji sekarang ini ya ini yang jadi istilahnya fokus mereka. Sehingga apa yang beliau katakan, wa hal tadri lima lam yudriku fahma ma'anil Quran, inilah apakah kamu sudah paham kenapa mereka itu tidak memahami makna-makna yang ada dalam Al-Quran? Dzalika liqaunihim la yuhibbuna kutubas salaf al-qadimah, karena mereka tidak memiliki keinginan untuk mengkaji kitab-kitab ulama terdahulu. Dan beliau memberikan penjelasan juga, walihada idza nadharta ila al-alimil kabir, kalau kamu melihat ulama besar zaman sekarang ini, tapi tidak semua ya, kita tidak generalisasi, tapi kalau kita lihat secara umum ada ulama besar, beliau berkata wajadta batinahu mudman, kamu akan mendapatkan ulama yang dibilang ini ahli hukum Islam ataupun ahli syariah, kamu akan dapati batinnya ini mudliman, gelap. Batinnya gelap, tidak punya cahaya. Lihuluwihi anil Quran, karena kosong dari pemahaman Al-Quran, wa an ilmi sunnatin nabawiyah, dan dari ilmu sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi sealim-alimnya seseorang itu kelihatan dia alim, ngomongnya masya Allah hebat, nukilan-nukilan ilmunya, pendapatnya banyak. Tapi kalau misalnya hatinya kosong dari Quran, dari Sunnah, maka pada hakikatnya batinnya gelap, tidak memiliki cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ilmu yang hakiki apa? Nur, cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Kemudian dikatakan juga, kenapa kitab-kitab ulama terdahulu itu lebih afdol, ya, ilmunya lebih luas dibandingkan kitab-kitab zaman sekarang, li'annaha awdah, karena kitab-kitab ulama terdahulu itu jelas. Silakan baca kitab-kitab ulama dahulu, jelas sekali. Tapi kalau sudah mulai agak-agak ke sini, sudah ada ilmu kalamnya, sudah ada, wah, agak sulit untuk kita baca, karena sudah masuk ya hal-hal yang lain, sudah masuk ilmu-ilmu akal dan lainnya sebagainya. Wa niyatuhum ahsan min niyatihim, dan niat mereka lebih baik daripada niat ulama-ulama akhir. Tapi ya kita tidak mengatakan berarti ulama zaman sekarang ini buruk semua, enggak. Cuma memang seperti itu, sunnahnya seperti itu, hukum alamnya seperti itu. Semakin jauh dari Nabi memang semakin menurun, ilmunya menurun, amalnya menurun, ya seperti itu. Sampai ke titik buruk semuanya. Nah, jadi kita tidak ya serta-merta mengatakan bahwa berarti ulama zaman sekarang ini tidak ada yang bisa kita pakai, dan itu juga. Kalau bukan gara-gara mereka, kita nggak punya apa-apa. Untuk itu kesempurnaan seorang
guru itu untuk zaman sekarang ini sudah sangat sulit untuk didapatkan. Maka minimal ketika kita mendapatkan guru, usahakan gurunya tersebut masih memiliki kesinambungan ilmu hingga Rasulullah SAW. Karena kalau sudah punya kesinambungan ilmu sampai kepada Rasulullah, maka tradisi keilmuan itu pasti akan diwariskan. Tradisi keilmuan artinya masih memiliki kegemaran untuk mengkaji kitab-kitab ulama terdahulu. Minimal itu minimal. Meskipun tidak akan sama. Ya. Kemudian juga dikatakan di sini, kalau kita membaca sebuah buku, maka coba kita timbang bacaan kita ini dengan buku-buku ataupun kitab-kitab ulama terdahulu. Fa'in wafaqa ahadiyahum, kalau misalnya ini sesuai dengan petunjuk dan petuah mereka, falzamhu, maka pakai buku tersebut meskipun dicatat ataupun ditulis oleh ulama zaman sekarang. Wa malam fatruku, tapi kalau misalnya bertentangan dengan petunjuk petuah ulama terdahulu, tinggalkan. Seperti itu. Kemudian dikatakan benar tidaknya bacaan kita itu harus sesuai dengan kitab-kitab ulama terdahulu, yang mana mereka itu memiliki kedekatan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Wa mutala'atu kutubihim wa qira'atuha minal birri lahum. Ketika kita mengkaji, membaca kitab-kitab ulama terdahulu, semisal kitab Imam Syafi'i, Imam Malik, ada kitab Muwatta namanya, ada Imam At-Tabari, kitab tafsir misalnya. Kitab-kitab ini kalau kita baca, ini termasuk albir. Ya, albir itu apa? Sikap baik kita kepada mereka, atau bakti kita kepada mereka. Wa tarkuha minal uquq. Dan ketika kita meninggalkan kitab-kitab ulama terdahulu, itu termasuk durhaka terhadap mereka. Jadi minimal kita itu punya istilahnya apa ya? Ya, dalam hidup ini kita pernah mengkaji kitab ulama terdahulu minimal, supaya kita itu kalau nggak dapat ilmunya, insya Allah ada barokahnya dan juga ada nur di situ, ada nur. Kemudian beliau menyampaikan di sini wala ba'sa bi mutala'ati kutubi ghairihim, dan tidak apa-apa sebenarnya membaca kitab-kitab ulama selain ulama terdahulu, tidak apa-apa. Walakin ma'a mutala'ati kutubihi, tapi sambil membaca ya kitab-kitab ulama terdahulu, harus ada balance, harus seimbang. Jadi jangan terlalu istilahnya membaca kitab-kitab kontemporer saja, tapi meninggalkan kitab-kitab ulama terdahulu. Kalau ingin membaca kitab kontemporer, usahakan juga harus diseimbangkan dengan bacaan kitab ulama-ulama terdahulu. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Haddad radhiyallahu anhu wa qala radhiyallahu anhu qutbul Habib Abdullah al-Haddad radhiyallahu anhu kafiyatun liman tamassaka biha fa hiya tudhiru lil mutamassiki haqa'iqaha. Wal Habib Abdullah la yufariqu kutubahu li'anna kullan 'inda kalamihi wa jami'ul 'ulum mawjudatun fi diwan al-Habib Abdullah al-Haddad nafa'allahu bihi. وقال رضي الله عنه علم الحبيب عبد الله الحداد كلها وهمية وإنما هو سترها في سورة العلم الظاهر وجمع العلم الظاهرة والباطنة في كلامه انتهى. وقال سيدنا الإمام محمد بن زين بن سميت رضي الله عنه وعليك بقراءة الكتب النافعة ولا أنفع ولا أجد ولا أنفع من كتب مولانا الحبيب عبد الله الحداد سيما النصائح والدعوة والديوان وعليك بذلك تنجو إن شاء الله من المهالك وترفع إلى الممالك. وذكر رضي الله عنه أن سيدنا عبد الله الحداد نفعنا الله به كان يقول من عنده الديوان لا يحتاج معه إلى غيره. ألم تعلم أن أودعناه من العلوم والأسرار ما
ثبيت الفؤاد أن سيدنا الحبيب عبد الله الحداد رضي الله عنه قال: ما بقي شيء من الأمور التي يحتاج إليها السالكون إلا وضعناه في كتبنا، فمن أراد شيئا من ذلك وجده فيها. انتهى. يروى عن بعض الأكابر العارفين أنه قال: الإمام الغزالي نزل علوم الطريقة والإمام الشعراني نسجها، والحبيب عبد الله بن علوي الحداد قصرها وحفظها، والحبيب عبد الله بن حسين بن ظاهر فصلها وخيطها، ولم يبق إلا اللباس لمن وفق له. Kemudian ini pembahasan tentang beberapa kitab, ya, kitab dari ulama-ulama mutaqaddimin. Dan ini karena kita bahasnya ini adalah manhajus sawi thariqah Bani Alawi, maka kitab-kitabnya ini sesuai dengan thariqah, Tapi kalau nanti misalnya thariqahnya apa? Syadili, berarti kitab-kitabnya sesuai dengan thariqah Syadili. Naqsyabandi berarti sesuai dengan thariqah Naqsyabandi. Kalau ini karena thariqahnya Alawiyah, maka kitab-kitabnya yang menyesuaikan. Yang pertama ialah kitab-kitab Al-Imam Al-Haddad. Nah, kitab-kitab Imam Al-Haddad ini beliau itu sebenarnya 17 ya, abad 17 kalau tidak salah, abad 17 Masehi. Jadi tapi para ulama menggolongkan beliau sebagai ulama mutaqaddimin, termasuk ulama mutaqaddimin karena manakibnya beliau ini ya sesuai dengan manakibnya ulama mutaqaddimin. Jadi dalam berilmu, dalam beramal, akhlak, dalam mujahadah itu memang sudah sesuai dengan ulama mutaqaddimin. Kita ambil contoh saja, beliau itu dia punya mujahadah, punya tirakat yang jadi luar batas akal. Dia bisa dilakukan secara istiqomah. Kemudian juga beliau itu dalam usia 4 tahun sudah buta, tapi kok bisa ngaji dan menjadi ulama besar. Sehingga ya kalau kita pakai nalar nggak bisa. Sehingga ini beliau ini digolongkan sebagai ulama mutaqaddimin di dalam keilmuannya dan kitab-kitabnya. Dikatakan bahwa cukuplah ya bagi orang yang ingin mendalami ilmu-ilmu agama melalui thariqah Alawiyah itu dengan berpegang teguh dengan kitab-kitabnya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dan dikatakan di sini, ini termasuk penyampaian para ulama. Ya, Al-Habib Abdullah bin Muslim Al-Atas berkata, wal Habib Abdullah la yufariqu kutubahu. Nah, ini bahasanya sudah di luar ini ya, di luar ya jangkauan kita. Sudah di luar jangkauan, maksudnya begini. Kalau kita mengkaji kitabnya seorang ulama itu pada hakikatnya ulama itu mengawasi secara rohani, itu mengawasi. Secara rohani itu mengawasi. Sebagaimana juga Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad setiap kali mengkaji, ya seseorang mengkaji kitab-kitabnya, maka beliau itu ikut hadir lah istilahnya, la yufariqu kutubahu. Dan ini ya bahasanya sudah di luar jangkauan. Ya bagi para arifun billah ya pasti mereka sudah ya tidak mungkin mengatakan hal ini kecuali memang ya sudah punya pengalamannya gitu. Tapi kalau kita kan belum pernah, ada nggak lagi baca itu belum muncul enggak. Ya secara rohaniah yaitu kita hanya bisa yakin. Karena Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili berkata, meyakini keistimewaan para wali itu adalah wilayatun subro, adalah kewalian kecil. Jadi yakin sama wali itu sudah wali, tapi wali kecil, masih kecil. Bukan wilayatun kubro, masih wilayatun subro.
Ya, sebagaimana nanti insya Allah kita akan bahas bagaimana kok bisa mereka seperti itu. Ya pastinya karena kedekatan mereka dengan pembawa risalah yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian dikatakan di sini bahwa semua ilmunya Habib Abdullah bin Haddad itu Wahbiyah. Wahbiyah itu pemberian dari Allah, bukan ngaji. Istilahnya kan dapat ilmu itu ada dua caranya. Ada secara kasbiyah, kasbiyah itu dengan ngaji. Ada wahbiyah. Wahbiyah itu pemberian. Sebagaimana Allah memberikan ilmu kepada Nabi Khidir. Nabi Khidir itu ilmunya itu wahbiyah atau yang dikenal dengan laduniyah. Min ladunna, laduniyah. Tapi ini jarang orang dapat ilmu seperti ini. Tidak semua. Banyak yang ngaku dapat ilmu laduni, tapi kalau yang benar dapat ilmu laduni jarang. Karena itu akan kelihatan di dalam kesehariannya. Sebagaimana ini, ya contohnya Habib Abdullah bin Haddad, beliau dapat ilmu wahbiyah, tapi syariatnya beliau kencang sekali. Orang kalau dapat ilmu wahbiyah yang benar itu, ya dia tidak serta-merta meninggalkan syariat, bahkan dia akan memperlihatkan sisi syariatnya melebihi yang lain dan menutupi ya hal-hal itu. Untuk itu dikatakan huwa sataroha bi suratil ilmi dhahir. Jadi ilmu yang Allah berikan, ilmu hakikat yang Allah berikan kepada beliau ini, beliau tutup dengan apa? Penampakan ilmu dhahir. Ya, beliau ngaji. Dalam riwayat itu beliau ngaji sama Syekh Bajubair. Syekh Bajubair itu termasuk ulama ahli fikih di Hadramaut saat itu. Beliau ngaji fikih biasa, ngaji Quran, hafal hadis seperti ya para santri pada umumnya. Beliau lakukan itu. Padahal ilmu yang beliau dapat ini sudah Allah berikan semuanya, wahbiyah. Ya, tapi beliau tutupi hal-hal tersebut. Dan ya seperti itulah orang-orang yang diberikan ilmu laduniyah atau wahbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menampakkan bahwa saya ini dapat ilmu laduni dan lain sebagainya. Tidak. Cuma kita tutup. Di sini ada yang ilmu laduni? Enggak ada ya? Aslinya semua harus mengaji, harus belajar. Kita pakai prinsip al-ilmu bit-ta'allum. Ya, ilmu didapatkan dengan apa? Dengan ngaji. Nah, itu prinsip kita. Kemudian juga dikatakan bahwa tidak ada kitab yang lebih afdol. Yang ini berpendapat para muridnya. Habib Muhammad bin Zain al-Bitswain ini muridnya Habib Abdullah bin Haddad. Yang lebih manfaat, yang lebih afdol, ya melebihi kitab guru saya katanya. Seperti An-Nasaih Diniyah. Ini pasti sudah didengar di Indonesia, ini tersebar di pengajian-pengajian. Wa Da'watut Tamah, dan kitab Ad-Da'watut Tamah Habib Abdullah Al-Haddad. Kemudian Ad-Diwan, Diwanul Haddad. Nah, ini juga termasuk kitab-kitab yang di istilahnya apa, direkomendasikan oleh muridnya. Kemudian beliau mengatakan, beliau sendiri Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan bahwa semua ilmuku itu aku titipkan di satu kitab yang aku tulis, yaitu Diwan Al-Haddad. Tapi jangan bayangkan Habib Abdullah Al-Haddad ini nulis kitab sendiri, karena beliau buta. Dari umur 4 tahun sudah buta. Jadi beliau itu dikte untuk muridnya untuk nulis. Ini luar biasa ya. Nggak pakai referensi. Kalau kita kan harus buka buku, nulis, mungkin. Kalau nggak ditulis itu lupa. Kalau beliau nggak, ilmunya sudah di sini sama di sini. Jadi tinggal kamu tulis, ini nulis kitab itu, didikte saja. Nah, ada kitab namanya Diwanul Haddad, itu katanya semua ilmuku aku tulis di dalam kitab tersebut. Kalau orang ingin mendalami tentang ilmunya Habib Abdullah bin Al-Haddad, cukup Diwan tersebut kata beliau. Kemudian dikatakan ada sebuah sebuah apa lagi istilahnya,
pernyataan oleh para ulama al-arif billah, Al-Imamul Ghazali Ulum at-Thariqah. Imam Ghazali itu yang menarik simpul-simpul ilmu thariqah. Ya mulai menarik, mengambil simpul-simpul ilmu thariqah. Wal Imam Sya'rani, Abdul Wahab Asy-Sya'rani, beliau nasajaha, mulai menjahit ilmu-ilmu thariqah. Wal Habib Abdullah Al-Haddad qassaraha wa hadaraha. Kalau Habib Abdullah Al-Haddad ya sudah jadi kain itu dipotong-potong, mulai dipilah-pilah. Kalau Imam Ghazali itu secara umum. Imam Sya'rani itu mulai merekatkan ilmu thariqah. Kalau Habib Abdullah Al-Haddad mulai dipotong-potong. Wal Habib Abdullah bin Husain bin Tahir fassalaha wa khayyataha. Kalau Habib Abdullah bin Husain bin Tahir itu beliau merapikannya lagi, dipisah-pisah kemudian dirapikan lagi. Jadi kalau kita ibaratkan kain itu setelah dipotong-potong kan pinggir-pinggirnya kan kurang rapi, nah dirapikan oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Dan kitab-kitab mereka ini sampai sekarang ada, insyaallah. Maka kita ambil bagian. Imam Ghazali misalnya mau ngaji Ihya Ulumuddin, monggo. Imam Sya'rani, apa Imam Sya'rani kita? Al-Qudusiyah apa? Al-Qudusiyah. Wasiatul Mustafa. Kemudian Habib Abdullah Al-Haddad, An-Nasaih Diniyah. Kemudian Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ada namanya Majmu' Al-Kalam. Majmu' Al-Kalam di Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Nah, ini beberapa kitab yang direkomendasikan untuk kita semuanya. Monggo, maju. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabi'a syani wa daraji. Kullu baitin anta sakinuhu laysa muhtajan ila surji. Ya Rasulullah, salamun
sini dulu pembahasan tentang tafdil kutub as-salaf alal khalaf. Ya, kesimpulannya kita tetap harus ada bagian besar kalau kita mengkaji ilmu agama itu dengan kitab-kitab ulama terdahulu. Tapi kita juga tidak menutup diri untuk membuka diri. Kita harus membuka diri untuk bisa mengkaji kitab-kitab ulama zaman sekarang supaya kita itu juga bisa paham realita. Jadi harus ada keseimbangan ya. Tapi jangan terlalu istilahnya terlalu modern sehingga melupakan kitab-kitab ulama-ulama dahulu. Itu insyaallah yang bisa kita ambil faedah pada sore hari ini, dan insyaallah kita cukupkan sampai di sini pengajian kita pada sore hari ini dengan berharap ridho rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan di sore hari ini, dan semoga kita semuanya diberikan kesehatan, keafiatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan untuk keluarga-keluarga kita, orang-orang tua kita yang sedang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa penyakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang sudah meninggal diberikan ampunan, diberikan rahmat, diberikan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan untuk beramal dengan ilmu yang sudah kita ketahui dari para ulama, dan insyaallah ya penghujung hayat kita mudah-mudahan kita semuanya meninggal dalam keadaan yang baik, dalam keadaan husnul ala hadhihi niyyat wa li kulli niyyah salihah jami'ah syamilah min khairatid dunya wal akhirah wa ala ma nawahu aslafuna shalihun wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya 'alim bihalati wa muttali' ala sarairi wa niyati ighdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma yati waktubni fi diwani sadati wasluk li sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni dhami'un fi 'ata raghibun fi ridha mustaslimun li qada fatrubni min awliya wasluk li sabila huda wa alhiqni bi asfiya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.